Tapi kalau nila dulu, ini dimasukin bibit udang, langsung dimakan. Halo, selamat malam Sapa Pengusaha Indonesia. Bersama kami saat ini dengan Pak Bianto. Pak Bianto merupakan pembudidaya ikan nila salin di daerah Pati. Dan sebelahnya lagi ada Mas Rivaldi. Mas Rivaldi ini adalah PPL dari tim Suri Tani Pemuka atau STP Java Aquaculture. Ya, jumpa lagi bersama saya Rivaldi. Saya di sini sebagai Fish Technical Service dari PT Suri Tani Pemuka Unit Aquafit Gresik. Nah, kali ini saya dan Mas Edwin didampingi oleh salah satu praktisi budidaya ikan dan selaku juga distributor distributor pakan ikan yang ada di wilayah Kabupaten Pati, Kecamatan Tayu. Nah, Pak Bianto. Selamat malam Pak Bianto. Selamat malam Pak Bianto. Apa kabar Pak Bianto? Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak keadaan budidaya ikan nila saat ini Pak? Alhamdulillah saat ini budidaya sangat bagus. Hasilnya juga bagus, cuman dari segi market pemasaran agak mengalami penurunan. Itu dari pasar agak lesu. Ya mudah-mudahan ke depan ada solusi yang bagus sesuai dengan yang diharapkan para petani nila di wilayah Pati, khususnya Kecamatan Tayo. Saat ini peran dari cold storage atau pengolah ikan seperti apa Pak? Sudah ada penyerapan dari mereka atau memang tidak ada pergerakan dari cold storage tersebut Pak? Kalau cold storage ada beberapa cold storage, cuman penyerapannya juga sangat kecil, itu pun tidak bisa kontinu. Permintaan 1-2 bulan udah berhenti sesuai dengan PO yang mereka dapat dari beberapa perusahaan yang ada di luar Jawa, khususnya di wilayah Papua, Kalimantan dan sekitarnya. Oh, berarti permintaan di sana juga sebenarnya juga nggak terlalu banyak juga ya Pak ya? Belum terlalu banyak. Nah, untuk program pemerintah sendiri dengan adanya nila salin yang akan digarap pemerintah dan di daerah Pati sendiri kan sudah menjadi wilayah yang sudah terkonfirmasi bahwa nila salin di Pati itu sudah lama ya Pak ya? Betul. Nah, beberapa pembudidaya yang ingin membuka nila-nila salin bisa diberikan guidance Pak untuk mereka memulai supaya lebih yakin lagi untuk bisnis nila salin ini Pak. Tips-tipsnya gitu Pak. Mulai dari mungkin dari persiapan budidaya, persiapan lokasi ya. Iya, persiapan lokasinya seperti apa? Ya memang untuk budidaya itu awalnya dari awal itu dari persiapan lokasi. Persiapan lokasi itu dimulai dari pengeringan lahan. Paling enggak pengeringan lahan sekitar 10 sampai 15 hari. Itu pun kalau kondisi musim kemarau kan, katakanlah jarang hujan. Setelah persiapan lahan, kita siapin bibit. Kita perlu bibit yang bagus, kualitas yang bagus dan itu untuk menghasilkan hasil yang lebih bagus. Yang selanjutnya dari segi pakan. Pakan itu kalau ya memang dibutuhkan untuk nila itu kan pakan yang protein tinggi. Katakanlah di atas 25% dengan protein 28 apa 33 kan. Ya kira-kira seperti itu. Saat ini Pak, pakan yang dipakai apa Pak? Di sini yang kebanyakan yang banyak dipakai para petani itu dari STP BA6 itu protein 25. Yang kedua sama PAE. PAE itu protein 28. Ada perbedaan enggak Pak antara BA6 dengan PAE ini? Yang jelas ada, karena dari segi protein kan udah ada selisih harga protein kan. Yang jelas ada dari segi pertumbuhan dengan kita menggunakan protein yang 28 sama yang kita menggunakan protein yang 25 itu ya perbedaannya sangat jauh. Apalagi didukung dengan
lokasi sama musim, karena musim itu sangat pengaruhnya sangat besar untuk budidaya. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu Pak Bianto sendiri di Tayu sini tuh sudah lama Pak? Sudah berapa lama Pak untuk budidaya? Alhamdulillah saya sudah sekitar 8 tahunan. Oh sudah 8 tahun yang lalu Pak ya? 8 Udah tahun. lama sih Pak, betul. Nah itu apa namanya Pak? Punya apa namanya? Ada berapa peta Pak di sini Pak? Di sini ada 9. 9 peta Pak. Banyak juga Pak ya. Itu rata-ratanya berapa Pak luasannya Pak? Luas minimal 1 hektar. Yang paling luas itu 1,8 Oh, hektar. 1,8 hektar, besar juga Pak ya. Ya, Kalau ini Pak, apa namanya? 1 hektar. Ya, itu full nila semua Pak ya, dari semua peta full ini? nila. Nila salin ya Pak ya? Nila salin. Nila salin Pak, ya oke. Untuk produktivitasnya per hektar sampai berapa Pak? Per hektar kita masukin bibit di 70.000. Itu ukuran di 23 masuk bibit. Umur sampai 3 bulan sampai 3 bulan setengah itu kita panen. Kalau musim bagus dengan persiapan lahan tadi yang bagus, bibit yang bagus, itu bisa masuk ukuran 3 sampai 9 ekor per kilonya. 3 sampai 9 ekor. Per Berarti kilo. dari paling besar 3, paling kecil 9 ekor. 9 ekor. Itu sampai berapa ton Pak per hektarnya? Per hektar itu kita 7 sampai 8 ton. 7 sampai 8 ton. Rata-rata ya, Per rata-rata hektar Pak ya, dari Ya, tebaran 70.000 tadi Pak ya. Oke, itu kalau apa namanya Pak, secara konversi pakan Pak ya, itu pakannya bisa menghasilkan apa? Yang dikasih itu berapa Pak? Kalau sekitar kita panen menghasilkan ikan 7 ton. Ya. Kalau kita pas pakannya yang bagus, musimnya bagus, itu bisa 1,2 Mas FDR-nya. Oh, konversi pakannya 1,2 Pak ya. 1,2. Berarti sekitar Di- 8,4 ton ya Pak ya? Iya betul. Wah, sangat sangat menarik sekali untuk bagus budidaya sekali. ikan nila salin ini ya. Mungkin yang untuk pasti pengalaman yang lain kan gitu. jelas ini apa ya? Yang Masih jelas ini menguntungkan gitu untuk untuk calon-calon pengusaha muda Indonesia. khususnya di Indonesia gitu. Ya Pak. Pak Bianto sendiri di sini sebagai distributor juga Pak? Betul. Oh, sebagai distributor pakan juga Pak ya? Ya. Kalau untuk mau nanya Pak, untuk per bulan bisa berapa ton Pak? Turun. Kita kebutuhan pakan per bulan itu rata-rata 150 sampai 200. 150 sampai 200 ton. Itu pun saat ini posisi saya kan agak menurun kan. Kalau dulu-dulu bisa 300-an ton itu per Oh, bulan. berarti rekornya pernah 300 ton per bulan Pak? 350 pernah itu. 350 Pak? ton Pak. Kok bisa turun Pak? Banyak faktornya Mas ya, dari segi karena pakan itu di sini rata-rata kan ngutangin. Iya. 90% itu ngutangin. Kadang kita main pakan terlalu besar, volumenya itu kadang pikirannya yang nggak mampu. Oh gitu. Kaitannya dengan pendanaan kan itu kan. Iya, iya. Nah, makanya dari situ saya ada beberapa petani yang saya pangkas kan. Akhirnya omset saya kan mau nggak mau turun. Turun ya. Dan itu ya alasan saya di situ. Berarti amannya Bapak sekarang di angka itu. Amannya 200 ton itu. Wah, cukup tinggi juga ya. Ya. Saya pakan per bulan bisa sampai segitu Pak ya. Ya. Berarti itu ini Pak, apa namanya? Untuk nila semua di wilayah Tayu ini atau ada komoditas lain Pak? Kalau Rata-rata. kalau saya masuk hampir 100% itu nila Mas, petani saya. Oh, yang ini Pak ya, berarti yang petaninya Pak Bianto sendiri Pak ya? Itu 100% nila. 100. Budidayanya nila Mas. Ya. Oh, itu dari apa namanya yang rekornya tadi 300 sampai 350 ton dan sekarang 200 ton itu pakai STP semua Pak ya? Pakan STP sekitar 70-an ton. 70%. 70%-nya. 70%-nya. Oh, baik Pak. Sisa ada yang dari Sinta, ada dari Tongwe dulu kan. Balik lagi Pak ya ke mengenai teknis budidaya tadi Pak. Nah itu apa namanya? Sepanjang tahun itu bisa flat kayak tebar 70.000 gitu nggak Pak? Sepanjang tahun itu Pak? Kalau sepanjang tahun mengenai dengan flat Ya.
tebar benih itu Ya, Pak. bisa Mas distabilkan sekali tebar memang 70.000. tebar itu harus dikondisikan, distabilkan. 1 hektar harus 70 ya kita tebar 70.000, Pak. 70.000 terus. Baik pun itu musim bagus, kurang bagus, sangat Pak. bagus itu memang maksimalnya standarnya di situ. Oh, itu memang udah standarnya Udah standar. paling optimalnya Nah. Pak ya. Pengalaman 8 tahun itu kan juga nggak sebentar ya. Iya. Pasti kan udah mengalami, mungkin udah riset dulu kan. Mungkin tebaran kan di bawah atau di atasnya dari Nah, itu udah 70.000. dipelajari dari tahun ke tahun kan, dari siklus ke siklus kan gitu. Siklus, wah, Kita betul. amannya itu tabur di sekian itu. udah ada Betul, wah, ini hitung-hitungan. sangat informatif sekali nih Pak. Iya. Apa namanya? Bibitnya kan nggak dari sini ya Pak ya. Enggak, Nah, bibitnya sebenarnya kan Bibit bukan itu- nila salin ya Pak ya. bukan. Nila salin kan gini Mas ceritanya. Nila itu sebenarnya kan ikan untuk air tawar. Ya betul. Kita pindah di air payo. Betul. Nah, di situ akhirnya bunyinya itu nila salin kan gitu kan. Bunyinya nila salin karena Nila dia salin. dipelihara diperbesar Nah, di air payo. air payau. Sini kan payo. Iya. Akhirnya tetap di air asin, cuman posisi nila udah di atas 1 bulan kan gitu. kan. Iya. Kalau kita masuk awal itu harus tawar, katakanlah salinitas di bawah 5 yang bagus. Nah, itu. Maksimal itu 5. Kalau salinitas itu di bawah 5, SR-nya itu bisa mencapai 80%-an. Gesernya sampai 8%. Nah, Ketika bahkan bisa diolah. mendekati 100%. Oh, iya. Cuman kalau salinitas di atas 5, taruhlah 10 apa 10 lebih, kita cari SR 50% aja udah berat. Oh, Itu iya. perbedaannya di situ. Jadi teman-teman sudah mendengar dan melihat bahwa Pak Bianto ini sudah melakukan riset bahwa sebenarnya nila salin ini benihnya bukan dari perairan yang payau, dari air tawar dikondisikan di dan air payau. dibesarkan di air payau dan jadilah itu nila salin. Oh, ya. Ceritanya nila salin nggak gitu? Nila salin. Ya, informasi juga buat teman-teman di Kecamatan Tayu ini, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini, itu memang sentranya budidaya ikan nila salin. Kecamatan Tayu. Untuk saat ini gitu, dan itu baru apa ya, kalau bisa dibilang tuh sebenarnya nggak terlalu lama sih gitu, karena dulunya memang komoditas utamanya adalah bandeng. Nah, ya cuman itu Pak ya, kalau bandeng siklusnya Terlalu lama. terlalu lama Pak. Waktunya terlalu lama. Ya, kalau sedangkan di nila Pak, Nila itu maksimal yaitu 3,5 bulan. oh 3 bulan setengah Pak ya? 3 bulan sampai 3,5 bulan itu maksimal. Oh berarti Kalau Udah bandeng panen. sampai Bandeng itu bisa 5-6 bulan Mas. dari 2 kalinya 2 kali ya. nila Pak. Iya, Jika betul. tebar nila bisa 2 kalinya bandeng. Nah, hampir 2 siklus. Siklusnya bandeng. Nah, Oh berarti ini Pak ya, 2 banding 1 kan, untuk kalau siklus. perputaran itu dalam 1 tahun lebih cepat nila Pak ya, Betul. berarti ya Pak. Buat siklus ekonomi malah lebih enak Bagus. Pak. Ya. Lebih ini. Ya, lebih harapan stabil. petani mudah-mudahan ada market lah nanti dari solusi dari Dinas Perikanan, Oh. apa Kementerian Perikanan itu bisa memberi solusi. Hasil kita bisa masuk ekspor, siapa tahu kan gitu kan. Wah, Itu ya, yang paling Pak. penting Pak. Iya. Semoga Pak. Karena peluang-peluang usaha perikanan di sini kan sangat besar, Betul, Pak. sangat menjanjikan sebenarnya. Dan itu bisa memberi pekerjaan orang-orang yang banyak penganggur di sini, itu kan bisa menyerap pekerjaan yang sangat banyak kan itu. Betul Pak, betul Pak. Harapannya di situ. Ya, ya, ya. Kalau panennya sendiri itu panen Itu. mati ya Pak ya? Jadi Kalau di sini panen mati Mas, Oh, belum bisa panen itu Pak? Belum. Saat ini. karena lokasi itu kan ada yang dekat dengan jalan, Ya. ada yang jauh dari jalan. Oh gitu. Ketika kita panen hidup, lokasinya jauh dari jalan, itu prosesnya ya susah Kesulitan kan, ya, Pak, ya? kesulitan. Oh. Lain dengan di waduk kan gitu. Iya, betul. Katakanlah waduk ngambil 1-2 kilo bisa. Betul. Cuman kalau ditambah itu kan nggak bisa. Betul Pak. Kan gitu kan. Ya 100% panennya mati. Jadi untuk saat ini pasarnya hanya daerah-daerah sini aja pasar. Betul, paling jauh Semarang, termasuk Solo, Jogja itu. Oh Solo Jogja juga masuk Pak? Masuk ya, cuman Masih di tonasenya kisaran juga- Jawa Tengah aja Pak ya? Iya betul. Oh, kalau Ini luar pasar. provinsi masih belum sampai Pak ya? Belum ada. Ada ya yang masuk ke Sturit itu. Oh, yang di... Tonasenya kan masih kecil kan itu. Oh, Kebutuhannya juga ya. bulan-bulan tertentu kan itu. Kira-kira Semoga aja seperti Pak itu. dari programnya pemerintah Nila Salin ini
pemerintah juga akan membuka keran-keran untuk pemasarannya lagi. Iya, Mas. harapannya kayak gitu, Mas. Iya, sehingga dari produksi masyarakat sendiri juga bisa diterima oleh Iya. pasar. Mungkin seperti itu Pak Bianto. Kita banyak-banyak terima kasih Pak mengenai apa namanya ngobrol-ngobrol dikit gitu Pak mengenai budidaya ikan nila salin di Kecamatan Tayu ini gitu Pak. Iya. Yang pasti obrolan kita ini semoga bisa menginspirasi Pak. Mungkin sedikit Pak apa namanya sedikit pernyataan statement dari Pak Bianto Pak untuk memunculkan rasa semangat buat pengusaha calon-calon pengusaha gitu Pak. Gitu, Pak. Mungkin Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memberi pengalaman apa wawasan bagi pengusaha muda Indonesia. oh iya Pak. Bisa meniru apa budidaya nila salin seperti di wilayah Pati, khususnya di daerah Tayu. Oh iya Pak. Dan mudah-mudahan yang saya harapkan ada pengusaha-pengusaha yang bisa menyerap hasil dari panen para petani di Pati sini. Di Pati sini Ya. Pak ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk segera mempraktekkan apa yang tadi sudah dijelaskan dari Pak Bianto sendiri. Kami berterima kasih Ya, atas sama-sama. pengalaman dan yang sudah diutarakan oleh Pak Bianto. Semoga menjadi api oleh dari pengusaha muda ini sehingga dapat membudidayakan ikan dengan benar maupun bisa meng-create atau menciptakan pasar-pasar yang bisa menyerap hasil-hasil budidaya dari para praktisi pembudidaya yang ada di lapangan yang sudah ada maupun yang akan muncul lagi ya Mas Valdi dan Pak Oh, ya. Bianto. Oke. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih dan salam. Sapa pengusaha Indonesia. Saat ini saya bersama salah satu pengusaha sukses di bidang budidaya ikan nila salin. Pak Wartono ini budidaya nila salin sudah berapa lama Pak? Oh, saya sudah lama sekali, Mas, untuk ini. Ya, udah paling enggak ya 5 tahun sampai 7 tahunan gitu loh. Nah, kalau di sini komoditas utamanya apa Pak? Ya, nila salim itu. Oh, nila salin Pak. Iya. Nah, untuk satu-satunya nila salim untuk di Donorejo untuk pertama kali itu saya. Berarti di sini nganu Pak nggih? Cikal bakal. Boleh sebagai dikatakan cikal bakal gitu. Oh, oke. Kalau sebelumnya komoditas utamanya sini apa Pak? Bandung, Mas. Oh, Bandung. Berarti Iya. Pak Warton ini adalah salah satu ini Pak ya, inisiator untuk membuka budidaya usaha nila salin Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu di sini Pak Wartono punya berapa petak Pak? 6 peta. Oh, 6 petak. Rata-rata Iya. per petanya berapa luasnya Pak? Ya, hampir 8.000, 9.000. 8.000 sampai 9.000 meter persegi. Iya. Ya, Pak. Ada yang 1 hektar. Ada yang 1 1.000 hektar. lebih. Durasi budidaya nila salin itu berapa lama sih Pak dari awal mulanya itu Pak? Gini, Mas, pada waktu penebaran tinggal gelondongan atau ukuran kecil. Misalnya dari gelondong ya hanya paling 1,5 bulan sudah panen. Oh, 1,5 bulan ukuran gelondong Pak ya? Ya, ukuran gelondong. Mungkin dari teman-teman Sapa Pengusaha Indonesia, kira-kira gelondong itu apa Pak? Gelondong itu adalah ikan yang sudah dibesarkan segini. Oh, jadi sudah melewati masa pendederan ya Pak? Sudah. Kalau yang masih kecil, ukuran 3 sampai 5 cm, Iya. itu sampai 4 bulan 1 minggu. Mulai dari kecil, dari tebaran tebaran sampai panen tuh 4 bulan 1 minggu. 4 bulan 1 minggu ya kurang Iya. lebihnya Pak ya? Iya. Rata-rata untuk saat ini kan kita tebarannya sedang-sedang saja, enggak terlalu ngoyo. Iya. Ya hanya 50 ribuan. Iya. Yang paling-paling sampai banyak 5 ton, Mas. Oh, kurang lebihnya berarti 5 ton 5 ton per peta ya Pak? peta. Oh. Tapi kalau misalnya itu ada kematian, karena ada kematian dan tidak. Oh, Kalau ada iya. kematian seperti ya dulu-dulu itu ya sampai hanya 3 ton, 2 Ya. ton setengah sampai 3 ton setengah gitu. 3 ton setengah. Iya. Tapi kalau normal itu 5 ton, Mas. Dulu pernah di Bandung juga Pak? Pernah.
mengenai bisnis budidaya dari dua komoditas Pak ya, itu menurut dari Pak Wartono lebih profit ikan nila salin atau bandeng Pak? Wah, nila salin. Oh. Jelas itu. Nila salin itu menjanjikan, Mas. Oh berarti lebih menjanjikan nila Lebih salin. menjanjikan, iya. Oh. Maka kebanyakan petani bandeng itu pindah ke nila. Tapi ya itu, Mas, modalnya itu loh Iya. yang banyak. Mengenai teknis itu gimana Pak? Dari pakan yang diberikan itu berapa persen Pak proteinnya? Proteinnya kalau kita ambil yang BA6 itu Oke. hanya proteinnya 26. Oh udah 25% Pak ya? Iya. Oh iya. Tapi kalau kita ambil yang ini tadi PAE. itu PAE Iya. itu 28. Kenapa kok seperti itu? Iya. Kalau kita menggunakan yang BA6 itu yang masih kecil. Tapi kalau yang sudah besar, misalnya kurang 1 bulan panen atau 1,5 bulan panen, itu kita menggunakan PAE aja. Jadi misalnya kita setelah panen, Ya, Pak. itu biasanya banyak bakteri-bakteri. Oh. Nah, untuk menghilangkan itu kita Iya. kasih namanya dolomit. Oh kapur solomi. Ya, kapur dolomit. Itu untuk menghilangkan bakteri-bakteri itu. Dan kita kuras, Ya, Pak. kita benahi tambaknya, kita kasih kapur. Jadi tambaknya itu netral lagi. Ya, untuk persiapan pertama itu adalah listrik. Itu ada, Oke. bor itu ada. Setelah itu gubuk. Oh. Penting sekali, Mas, itu. Untuk nyimpen pakan Pak Ya, nyimpen pakan, listrik untuk itu apa tuh? Untuk penerangan juga untuk nyedot dari bor. Ya, itu pertama. Ya. Kedua, lahan harus siap. Kedua Lahan harus siap. Lahan harus dikeringkan. Oh. Seperti sebelah ini, Mas. Ini pengeringan. Oh pengeringan. Ya, ini pengeringan. Ya Pak. Ya, setelah itu kita tanah ini kita kelola. Bakteri kita bunuh dengan kapur tadi. Oh dengan kapur tadi. Iya, kita bunuh dari itu. Iya, Pak. Ya, lumpur-lumpur kita naikkan biar ada bakteri. Iya. Setelah itu kita masukin air. Oh baru masuk air Pak. Baru masuk air. Setelah masuk air, Iya. kita kasih udang dulu, Mas. Oh, jadi itu ya teman-teman untuk teman-teman yang lagi nonton Sapa Pengusaha Indonesia, kalau mau polikultur nila dengan udangnya tebar dulu. Udangnya tebal dulu. Jangan bareng Pak ya? Jangan, nanti diroyok sama nilanya. Oh, jadi bisa dimakan Pak ya? Bisa, itu Udangnya, bisa Pak, ya? bisa habis tuh. Setelah penuh airnya, kita kasih bibit baru. Baru tebar bibit nila Pak. Iya. Itu jaraknya dari tebar udang ke terus tebar nila itu berapa hari? Nggak lama, Mas. Itu paling lama itu 1 minggu. Oh paling lama satu. Paling lama 1 minggu. Paling lama Oh, 1 2 hari 3 hari juga bisa, sudah enggak apa-apa. Oh. Dia enggak akan dikejar sama nilainya enggak. Tapi kalau nilai dulu ini dimasukin bibit udang, Ya. langsung dimakan. Malah ini Pak ya kalau misalkan kurang tepat untuk tadi manage penebarannya malah merugikan juga Pak ya. Iya, betul. Buat teman-teman jangan lupa saksikan terus Sapa Pengusaha Indonesia. Saya Rivaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.